dapat diintegralkan pada selang tertutup A, B, dan C adalah suatu konstanta, maka C dikalikan F ditambah G, F dikurangi G, itu dapat diintegralkan pada selang tertutup A, B. Dan juga berlaku sifat yang ini ya, dimana kalau ada konstanta bisa kita pisahkan dulu, keluarkan dari integralnya. Gitu ya. Lalu kalau misalkan ada dua fungsi yang dia itu penjumlahan dua atau lebih fungsi, maka kita bisa juga tuliskan seperti ini ya. Kita coba tuliskan dalam bentuk yang terpisah, integral dalam kurung fx tambah gx, itu bisa kita pisahkan menjadi integral fx ditambah integral gx, integral tentu fx ya, ditambah integral tentu dari gx dari A ke B. Untuk pengurangan juga sama ya. Jadi kita bisa menggunakan sifat yang sama ya dengan penjumlahan. Nah, berikutnya ada sifat integral tentu yang berikutnya. Nah, jika A, di mana dia batas dari integral tentu, dan dia berada dalam domainnya fungsi f, kita mendefinisikan integral tentu dari fx dari A ke A itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan batas atas dan batas bawahnya sama, maka kita bisa definisikan dia akan bernilai 0. Yang berikutnya, jika fungsi dapat diintegralkan pada selang tertutup A, B, maka kita bisa mendefinisikan integral dari F dari B ke A itu sama dengan minus ya, integral tentu dari A ke B. Jadi kalau kita tukar batas atas bawah dan batas atasnya, misalkan batas bawahnya tadinya A, kita tukar jadi B, maka kita perlu menambahkan tanda negatif di sini. Nah, yang berikutnya, jika fungsi dapat diintegralkan pada suatu selang yang tertutup, yang dia memuat 3 titik ya, A, B, dan C, maka berlaku integral tentu dari fx dx dari A ke B sama dengan integral tentu dari f dari A ke C ditambah integral tentu dari f dari C ke B. Tidak peduli bagaimana urutan titik-titiknya. Jadi kalau misalkan C berada di antara A dan B, ya, ini bisa kita tuliskan jadi seperti ini. Sini ada batas bawah A, batas atasnya B. Lalu di sini ada titik, ada tengah-tengah ya, C. Nah, maka kita bisa mencari integral dari A ke B, ya. Dari A ke B, gitu ya. Ini sama dengan integral dari A ke C, ditambah integral dari C ke B, gitu. Jadi di sini adalah integral A ke C, gitu ya, ditambah integral C ke B, gitu ya. Nah, kalau misalkan urutannya dirubah, misalkan A berada di antara B, maka juga berlaku yang sama. Jadi integral dari C ke B sama dengan integral dari C ke A ditambah integral dari A ke B. Jadi tidak peduli ya bagaimana urutan titik-titiknya seperti itu. Lalu sifat integral tentu yang lain adalah jika fungsi f dapat diintegralkan pada selang tertutup A, B dan nilai fx itu positif untuk semua x dalam selang interval tertutup A, B, maka integral tentu dari f dari A ke B itu akan bernilai positif juga, atau lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ilustrasinya bisa kita lihat di gambar yang sebelah kiri ya.
Dimana ini adalah luas neto, ya, luas bertanda neto, ya, atau luas di atas sumbu X itu pastinya positif. Karena dia nilai fx-nya di atas sumbu X, atau dia bernilai minimal 0, ya, dan dia bernilai positif. Nah, yang berikutnya, jika fungsi f dan fungsi g dapat diintegralkan pada selang tertutup A, B, maka pada selang tertutup A, B dan fx nilainya selalu lebih besar dari sama dengan gx untuk semua x dalam interval tertutup A, B, maka integral tentu dari fx dari A ke B itu lebih besar dari sama dengan integral tentu dari G dari A ke B. Nah, ini ilustrasinya bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Jadi fx ini adalah kurva yang berwarna biru, ya. Dan kita bisa lihat di gambar ini bahwa nilai fx itu selalu lebih besar sama dengan gx yang berwarna ungu, ya, gx. Karena dia lebih besar dan selalu lebih besar atau minimal sama dengan fx, maka integral tentunya juga selalu lebih besar sama dengan gx. Jadi luas di bawah kurva dari f itu selalu lebih besar sama dengan luas di bawah kurva dari G. Nah, lalu terkait dengan diskontinuitas dan integrabilitas, mungkin kalian masih ingat, ya, bagaimana syarat untuk suatu fungsi itu dapat diturunkan atau tidak, atau dapat didiferensiasikan atau tidak. Salah satu syaratnya adalah kontinuitas, ya. Nah, tapi untuk integrabilitas dia ada sedikit perbedaan, ya. Nah, di mana di sini suatu fungsi f yang terdefinisi pada suatu selang yang dikatakan terbatas, bounded dalam bahasa Inggris, ya, pada selang tersebut jika ada bilangan positif m sedemikian sehingga nilai fx selalu di antara minus m dan positif m dalam selang tersebut. Secara visual, secara geometris, ini berarti bahwa grafik f pada selang tersebut terletak di antara garis y sama dengan minus m dan y sama dengan m. Sini, ya. Di sini ada fungsi kurva, ya, berwarna biru ini. Dia ada di antara selang tertutup A dan B, ya. Dia dikatakan terbatas atau bounded kalau ada garis M, ya, Y sama dengan M dan Y sama dengan minus M, dan dia berada di antaranya. Fungsinya berada di antaranya. Nah, kalau seperti ini, maka kita katakan dia terbatas dan bounded. Nah, kalau misalkan kasus yang kedua, nah di sini fungsinya, gitu, ya, pada selang tertutup A, B tidak ada, dia tidak berada dalam kondisi yang terbatas, ya. Karena apa? Karena garis Y sama dengan M dan garis Y sama dengan minus M, dia memotong fungsinya. Sehingga kita katakan dia tidak terbatas atau bahasa Inggrisnya not bounded. Tidak berada di antara bilangan positif atau negatif itu. Gitu. Nah, terkait integralabilitas, ya, teoremanya menyatakan kalau fungsi f adalah fungsi yang terdefinisi pada selang tertutup berhingga berbatas, ya, bukan bukan interval yang melibatkan tahingga pada A, B. Jika fungsi f memiliki diskontinuitas tidak kontinu yang banyaknya berhingga pada selang A, B, tetapi dia bounded terbatas pada selang atau interval
tertutup A, B, maka fungsi f dapat diintegralkan pada selang tertutup A, B. Dan jika fungsi ini tidak bounded, tidak terbatas pada A, selang tertutup A, B, maka fungsi f tidak dapat diintegralkan pada A, B. Jadi pada kasus ini yang dapat diintegralkan adalah yang sebelah kiri karena dia terbatas atau bounded pada selang tertutup A, B. Sedangkan pada yang gambar sebelah kanan dia tidak terbatas, dia tidak bounded pada selang tertutup A, B. Maka dia tidak bisa diintegralkan walaupun dia kontinu. Beda dengan turunan ya. Turunan dia dapat didiferensiasikan, dapat diturunkan kalau dia kontinu. Tapi kalau integral dia tidak harus kontinu, tapi dia harus terbatas. Nah ini latihan soalnya, nanti silahkan dikerjakan. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung nilai integral tentu dari 4 minus 5x dari minus 1 sampai 3. Lalu yang berikutnya, ada fungsi f dan g dan dia adalah fungsi yang kontinu dan diketahui bahwa nilai integral tentu dari fx dari minus 2 sampai 2 adalah 5. Dan nilai integral tentu dari fx dari 2 ke 4 adalah minus 3. Nilai integral tentu dari hx dari 2 ke 4 adalah 6. Dari informasi yang diberikan tadi, tentukan berapa integral tentu dari fx dari 4 ke 2. Nah, kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan sifat-sifat integral tentu. Nanti silakan dicoba ya latihan soalnya. Lalu kita bahas teorema dasar kalkulus 1. Nah, teorema dasar ini menyatakan bahwa jika fungsi kontinu pada selang tertutup A, B dan f kapital adalah sebarang anti turunan dari f pada selang tertutup A, B, maka integral tentu dari f dari A ke B itu sama dengan f kapital B dikurangi f kapital A. Atau bisa juga kita nyatakan sebagai ini ya, integral tentu dari A ke B sama dengan f kapital X dari A ke B juga. Jadi ini notasi yang mungkin harus kalian mulai familiar, mulai mengenal ya. Karena biasanya integral tentu seperti ini ya. Jadi ini adalah teorema dasar kalkulus 1. Jadi kita bisa menyelesaikan integral tentu dengan teorema dasar kalkulus 1. Nah ini contohnya, di sini kita diminta untuk menghitung x ya. Fungsi fx ini adalah x. Kita diminta mencari integral tentu ya. Maka teorema dasar kalkulus 1 menyatakan bahwa integral tentu dari fx adalah f kapital B kurangi f kapital A. Di mana B adalah batas atas, A adalah batas bawah. Jadi kita cari dulu anti turunan dari X, yaitu setengah X pangkat 2. Setelah itu baru kita inputkan nilainya. Ya. Kita lakukan substitusi ya. Batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Ya. Baru kita coba selesaikan. Contoh berikutnya di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa luas di bawah grafik Y sama dengan 9 minus X pangkat 2 pada selang tertutup 0,3 adalah 18. Nah, di sini kita bisa menggunakan definisi luas ya, di mana luas didefinisikan sebagai integral tentu dari fx ya. Lalu kita menggunakan teorema dasar kalkulus 1 di mana f kapital B dikurangi f kapital A ya. Jadi kita cari anti turunan dari 9 minus X pangkat 2 yaitu 9X dikurangi sepertiga X pangkat 3 ya.
Lalu kita inputkan ya, batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Lalu kita coba selesaikan, ini sama dengan 18. Nah, lalu pada teorema dasar kalkulus 1 dan juga di sini kita bisa mencari hubungan antara integral tentu dan integral tak tentu. Nah, integral tak tentu kita sudah bahas ya. Kalau misalkan ada integral dari fx, biasanya kita menuliskan f kapital X ditambah dengan c, ya, konstanta. Dalam integral tentu, kita menggunakan teorema dasar kalkulus 1 ya, di mana integral tentu dari A ke B itu bisa kita tuliskan menjadi f kapital B dikurangi kapital A ya. Nah, tapi di sini konstanta C-nya itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kalau misalkan kita tuliskan seperti ini ya, integral dari fx adalah f kapital X ditambah dengan C. Lalu kita inputkan batas atasnya B, batas bawahnya A. Maka kalau kita inputkan, dia akan akan kita dapatkan F kapital B ditambah C dikurangi F kapital A ditambah C. Nah, maka C-nya akan hilang dengan sendirinya karena dikuranginya. Nah, sehingga dari sini ada hubungan integral tentu dan integral tentu yang bisa kita lihat pada slide yang saya beri tanda ini. Integral tentu sama dengan integral tak tentu ya, tetapi dia kita inputkan batas atasnya B, batas bawahnya A ya. Nah, ini contoh-contoh dari integral tentu ya. Sini ada fungsi yang bermacam-macam, ada akar X, ada X pangkat 2 akar X, ada sin X per 5, ada secant kuadrat X, ada secant X tangan X. Prinsipnya sama, kita gunakan teorema dasar kalkulus 1 ya. F kapital A, F kapital B dikurangi F kapital A ya. Jadi fungsinya kita cari anti turunannya dulu. X pangkat setengah itu adalah 2/3 X pangkat 3/2. Lalu X pangkat 2 akar X itu adalah anti turunannya adalah 2/7 X pangkat 7/2. Sinus X anti turunannya adalah minus cos X. Ya. Secant kuadrat X anti turunannya adalah tangan X. Secant X tangan X anti turunannya adalah secant X. Setelah itu kita inputkan ya batas atasnya B, batas bawahnya B. Lalu kita kurangi FB kurangi FA. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan ya. Nah, yang berikutnya di sini ada soal di mana kita diminta untuk menghitung integral tentu dari suatu fungsi, tapi fungsinya ini fungsi sepenggal ya. Fungsi sepotong-sepotong di mana kalau X-nya kurang dari 2, outputnya adalah X pangkat 2. Tapi kalau X-nya itu lebih besar sama dengan 2, outputnya adalah 3X minus 2. Nah, untuk menyelesaikan integral tentu seperti ini, maka kita perlu menggunakan sifat integral tentu ya, di mana integral tentu dari 0 ke 3 bisa kita tuliskan menjadi integral tentu dari 0 ke 2 ditambah integral tentu dari 2 ke 3. Karena fungsinya sepenggal-sepenggal ya. Nah, di sini untuk integral tentu dari 0 ke 2 kita menggunakan outputnya adalah X pangkat 2. Sedangkan untuk selang dari 2 ke 3 kita menggunakan outputnya adalah 3X minus 2. Nah, sehingga dari sini kita bisa selesaikan dengan menggunakan sifat integral tentu ya. Di mana X pangkat 2 integral tentunya adalah sepertiga X pangkat 3, kita inputkan batas atasnya 2, batas bawahnya 0 ya. Yaitu 8/3 dikurangi 0 ya.
lalu dijumlahkan dengan integral tentu dari 3x minus 2 dari 2 ke 3 ya. Nanti turunannya dari 3x minus 2 adalah 3 per 2x pangkat 2 dikurangi 2x. Lalu kedua integral ini kita jumlahkan, kita dapatkan hasilnya 49 per 6. Jadi kalau misalkan kita lihat ilustrasinya di dalam gambar sebelahnya, untuk yang 0 sampai 2 kita menggunakan integral x pangkat 2 dx. Sedangkan untuk yang 2 sampai 3 kita menggunakan integral dari 2 ke 3, 3x minus 2 dx. Nah, kalau ada suatu fungsi, dia fungsinya kontinu pada selang tertutup A, B, maka kita mendefinisikan luas total antara kurva Y sama dengan fx dan selang tertutup A, B sebagai integral dari fx absolut dari A ke B. Nah, contohnya di sini kita diminta mencari luas total dari kurva Y sama dengan 1 minus x pangkat 2 pada selang interval pada selang tertutup A 0,2. Nah, di sini kita bisa menghitung dengan menggunakan luas total ya. Integral tentu dari nilai absolut dari 1 minus x pangkat 2 dari 0 ke 2. Ini karena 1 minus x pangkat 2 itu bisa jadi positif ya. 1 minus x pangkat 2 bisa juga minus ya. 1 minus x pangkat 2. Maka kita perlu menjabarkannya ya, menjabarkan seperti itu ya. Dan juga kita perlu mengidentifikasi kapan pada selang berapa 1 minus x pangkat 2 yang positif, pada selang berapa atau interval berapa yang negatif 1 minus x pangkat 2. Nah, di sini kita bisa gunakan mana x yang akan akan menghasilkan nilai 0. Di sini kalau y sama dengan 1 minus x pangkat 2, maka x-nya bisa 1 atau minus 1 ya. X-nya bisa 1 minus 1 yang dia akan menghasilkan nilai 0. Maka y-nya akan bernilai 0 ya. Nah, artinya kalau misalkan kalau kita sudah mengetahui ada x yang akan menghasilkan nilai 0, maka kita bisa mencari tahu mana x yang akan bernilai dia positif, mana x yang akan bernilai negatif. Nah, jadi karena karena selangnya ada di antara 0 dan 2 ya, maka di sini kita hanya membutuhkan yang positifnya saja ya. Positif 1. Nah, kita bisa menggunakan setelah itu sifat integral tentu di mana integral dari 0 ke 2 sama dengan integral dari 0 ke 1 ditambah integral dari 1 ke 2. Nah, untuk fungsi yang pertama positif, selang yang pertama 0 sampai 1 itu nilainya positif semua ya, positif semua. Ini ya. Jadi kalau misalkan x-nya lebih dari 1, misalkan 1,5 gitu ya, maka dia hasilnya akan negatif kan. Maka dia sudah tidak bisa kita gunakan fungsi yang ini. Tapi setelah lebih besar daripada 1 atau setelah nilainya 1 sampai 2, kita gunakan yang negatif ya. Yang ini. Nah, maka kita bisa menggunakan sifat integral tentu menjumlahkan masing-masing. Ya, kita jumlahkan ya. Maka di sini kita akan dapatkan luas total dari
antara kurva Y sama dengan Fx pada selang tertutup A, B. Lalu ada teorema nilai rata-rata untuk integral. Jadi jika suatu fungsi f kontinu pada selang tertutup A, B, maka terdapat paling sedikit satu titik x bintang pada selang tertutup A, B sedemikian sehingga integral tentu dari f dari A ke B sama dengan fx bintang dikalikan B dikurangi A. Jadi kita bisa lihat ya di sini bentuknya yang lebih sederhana ya. Nah, ini untuk teoremanya bisa dibuktikan ya, tapi tidak saya sampaikan di sini, bisa dicari ya di dengan menggunakan gambar yang ada di slide ini untuk membantu kalian misalkan kalian tertarik untuk membuktikan teoremanya. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut ya. Di sini ada suatu fungsi x pangkat 2, dia kontinu pada selang tertutup A 1,4. Teorema nilai rata-rata untuk integral menjamin bahwa ada satu titik paling sedikit ya, x bintang ya, sehingga integral dari A ke B sama dengan fx bintang kalikan B dikurangi A. Nah, di sini kita coba selesaikan ya yang sebelah kanannya. Fx bintang dikalikan 4 minus 1 adalah fx bintang dikalikan 3. Di mana fx bintang adalah x bintang dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan 3x bintang dikuadratkan. Lalu setelah itu kita selesaikan integral tentu yang sebelah kirinya. Dengan teorema dasar kalkulus 1 ya, di mana f kapital B dikurangi f kapital A ya. Di sini kita dapatkan arti turunan dari x pangkat 2 adalah sepertiga x pangkat 3. Ya, kita inputkan batas atasnya 4, batas bawahnya 1. Di sini kita dapatkan nilainya 21. Maka teorema nilai rata-rata menjamin bahwa ada satu titik pada di antara selang 1 sampai 4 di mana dia akan menghasilkan nilai integral tentunya ya gitu ya. Nah, di sini 3x bintang dikuadratkan 21, maka kita dapatkan x bintangnya adalah plus minus 27. Nah, karena dia karena dia kontinu pada selang 1 sampai 4, kita hanya membutuhkan akar 7 yang positif ya, bukan yang negatif. Nah, maka pada x bintang akar 7 ya. Ini kalau misalkan kita kalikan 3, maka dia akan akan sama hasilnya dengan integral tentu dari fx dari 1 sampai 4. Nah, berikutnya adalah teorema dasar kalkulus 2. Di mana teorema ini menyatakan bahwa jika fungsi kontinu pada suatu selang, maka f memiliki anti turunan pada selang tersebut. Secara khusus, jika A adalah sebarang titik pada selang tersebut, maka fungsi f kapital yang didefinisikan oleh integral ft dt, integral tentu dari ft dt, dari A ke X adalah anti turunan dari f, yaitu f kapital f aksen X, f kapital aksen X sama dengan fx. Dan untuk setiap selang itu, kita bisa menuliskan bahwa turunan dari integral tentu ft dt dari A ke X adalah fx.
Nah, ini adalah anti turunan dari bunyi dari teorema dasar kalkulus 2 ya. Jadi turunan dari anti turunan gitu ya. Turunan dari integral ya, atau anti turunan dari FT ya, FT-DT ya, pada selang pada batas bawah A ke batas atas X adalah Fx. Nah, contohnya di sini ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari turunan dari integral tentu dari 1 ke X ya. Nah, kalau dengan menggunakan cara biasa ya, kita menyelesaikan integral tentunya dulu kan. Dimana di sini T pangkat 3 dt, integral tentunya adalah 1 Fx dikurangi F1. Dimana seperempat T pangkat 4 ya. Ini ya. Kita selesaikan dulu, baru setelah itu kita turunkan terhadap variabel X. Nah, tetapi dengan teorema dasar kalkulus 2, kita bisa dengan cepat mendapatkan turunan dari integral tentu ft dt, ya, yaitu X pangkat 3. Ya, karena turunan dari integral dari tentu dari 1 X ya, T pangkat 3 dt adalah Fx. Kalau T pangkat 3 adalah Ft, maka Fx adalah X pangkat 3. Nah, ini pembuktiannya ya. Kalau misalkan kita menggunakan cara yang menyelesaikan integral tentunya dulu, baru setelah itu kita turunkan. Dan caranya ini memang kompleks ya, karena kita harus integralkan dulu, baru setelah itu kita turunkan. Nah, berikutnya contoh yang lain di sini ada, kita diminta mencari turunan dari integral tentu dari X keempat ya. Nah, yang perlu dipahami di sini, teorema dasar kalkulus 2 menyatakan bahwa turunan dari integral tentu dari Ft dt dari A ke X adalah Fx. Nah, kita bisa lihat di sini batas bawahnya X, batas atasnya 4 ya. Jadi tidak sesuai dengan teorema kalkulus 2 ya. Teorema dasar kalkulus 2. Maka kita perlu rubah dulu nih batas bawahnya menjadi 4, batas atasnya menjadi X. Nah, kita bisa menggunakan sifat integral tentu tadi ya. Jadi kalau kita balik batas atas menjadi batas bawah, maka kita tinggal mengalihkan negatif ya. Sehingga nilai integral tentunya sama. Jadi nilai integral ini akan sama dengan nilai integral ini ya. Nah, karena ini sudah sama, maka di sini kita tinggal menetapkan teorema dasar kalkulus 2 ya, di mana turunan dari di sini menggunakan U ya. Integral tentu FU dari A ke X ya adalah, kalau FU-nya ini adalah tangen kuadrat U cos U, maka turunan dari integral tentu dari FU dari A ke X adalah Fx ya. Tangen kuadrat X cos X ya. Lalu dikalikan dengan negatif ya. Karena
ada tanda negatif. Nah, ini contoh soal yang lain. Ya, di sini kita diminta untuk mencari turunan dari integral tentu, ya, dari 1 ke X pangkat 2. Ini jangan sampai bingung, ini sama aja dengan dy per dx. Diferensial ya. Nah, sekarang kita lihat tadi ya. Integral teorema dasar kalkulus 2-nya adalah turunan dari A ke X, ft dt sama dengan fx. Nah, maka di sini kita lihat ya, batas bawahnya 1, oke ya. Batas atasnya X kuadrat. Nah, ini batas atasnya X saja. Maka kita perlu mensiasatinya ya. Yaitu dengan memisalkan X kuadrat sama dengan U. Sehingga A ke U ya, ft dt. Nah, sebagaimana yang kalian sudah pelajari ya, kalau misalkan yang seperti ini kita bisa menggunakan aturan rantai ya, di mana dy per du ya, dikalikan dengan du per dx sama dengan dy per dx. Nah, ini karena kita ganti ya variabelnya menjadi u ya, maka turunan dari ft dt dari a ke u adalah fu ya, dikalikan du per dx ya. Kenapa kita perlu mengalihkan du per dx? Karena kita memisahkan x kuadrat adalah u gitu ya. Nah, sehingga di sini kita akan dapatkan turunan dari integral tentu ft dt dari 1 ke u terhadap u adalah 3u minus 1. Tetapi karena kita ingin mencarinya turunan ft dt dari 1 ke x pangkat 2 terhadap variabel x, maka kita perlu menyalikan dengan du per dx. Jadi du per dx adalah 2x. Nah, maka di sini setelah itu kita ganti kembali ya, u menjadi x pangkat 2 ya, sehingga kita akan dapatkan hasil akhirnya adalah 6x pangkat 3 minus 2x. Nah, ini adalah penerapan teorema dasar kalkulus 2 ya. Nah, ini adalah latihan soalnya, nanti bisa kalian coba kerjakan ya setelah mengikuti perkuliahan ini. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya pada pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya materi yang harus kalian pelajari gitu ya. Dan jangan lupa ya untuk menyelesaikan tugas kelompoknya ya, tugas akhirnya kalian membuat laporan akhir ya mengenai studi kasus ya terkait dengan kalkulus diferensial dan juga kalkulus integral ya. Jadi kalau misalkan, jadi sebetulnya ini kan nanti kalian akan istilahnya akan memaparkan ya, akan mempresentasikan juga ya tugas kelompoknya, hasil tugas kelompoknya, di mana kalian sebetulnya mencari ya atau membuat soal sendiri ya sebetulnya seperti itu. Jadi intinya sekarang yang memberikan materi tidak hanya saya, tapi kalian juga diharapkan bisa memberikan presentasi ya terhadap konsep-konsep yang sudah kalian pelajari dan studi kasus yang coba kalian pecahkan gitu ya. Jadi
pada kalkulus diferensial misalkan, itu ada misalkan aplikasinya itu menganalisis suatu fungsi gitu ya, atau mencari nilai maksimum, nilai minimum seperti itu ya. Nah, di situ kalian bisa mencari kasus-kasus yang ada gitu ya di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian buat soalnya sendiri, cari soalnya sendiri, dan kalian pecahkan sendiri, dan kalian jelaskan itu ke teman kalian. Gitu. Seperti itu ya. Jadi yang saya lihat adalah nanti adalah keaktifannya, aktivitas partisipatifnya, bukan benar salahnya. Jadi apa namanya? Jadi jangan khawatir ya, salah atau benar gitu ya. Yang penting kalian aktif belajar gitu ya, dengan menggunakan resource yang ada ya. Boleh cari di artikel ilmiah gitu ya, cari di buku yang lain, cari di internet, cari di dimanapun ya. Bahkan mungkin bisa juga dengan menggunakan AI, tapi tidak boleh copy paste ya. Jadi kalian harus apa namanya istilahnya berupaya mengusahakan secara maksimal mandiri ya, tugas kelompok ini. Dan saya tidak melihat benar salahnya untuk aktif tugas kelompoknya, tapi saya melihat effort atau usaha yang kalian berikan gitu ya untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Jadi jangan khawatir ini harus berapa halaman, ini harus kayak gimana. Tapi intinya harus mandiri gitu ya, semaksimal mungkin dengan ya kalian bisa kerjasama dengan sesama kelompoknya gitu ya, sama anggota kelompoknya, dan juga bisa menggunakan banyak resources ya, banyak sumber ya, yang bisa kalian cari untuk tugas kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Dan untuk materi sudah saya upload di Leads dan absensi juga di Leads ya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup dan kalian mengerjakan latihan soalnya? Jangan lupa ya, sudah mulai dikerjakan latihan tugas kelompoknya ya, karena itu yang paling maksimal ya nilainya ya. Bobot nilainya paling maksimal ya. Tidak ada, kalau tidak ada silahkan dicoba dikerjakan ya. Apa namanya soal latihannya ya, supaya kalian bisa apa namanya bisa lebih paham gitu ya terkait dengan kalkulus integral ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Silakan dikerjakan ya, soal latihannya dan juga tugas kelompoknya ya, sudah mulai dikerjakan karena di pertemuan minggu ke-15 kalian diminta untuk paparan progres. Baik, saya cukupkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.